Doma adalah salah satu antagonis dalam serial Kimetsu no Yaiba dan merupakan salah satu anggota iblis bulan atas peringkat kedua. Semasa hidup dan setelah perubahannya menjadi iblis, Doma menjadi pemimpin sekte sesat peninggalan orang tuanya yang bernama Surga Abadi. Meskipun dikenal sebagai pemimpin sekte keagamaan, sejatinya Doma adalah sosok ateis yang tidak percaya dengan keberadaan Tuhan. Menjadi salah satu pion Muzan yang terkuat, Doma juga memiliki karakter yang berbeda dari iblis yang lainnya. Dia digambarkan sebagai pribadi yang psikopat dan tidak memiliki emosi, sifat yang sama dengan tuannya yaitu Kibusuji Muzan. Hanya saja Doma sering memperlihatkan wajah ceria ketika dia melakukan hal-hal yang sadis. Ciri khusus Doma adalah kecenderungannya untuk menargetkan sosok wanita untuk ia makan, karena ia percaya hal itu sebagai tindakan untuk membebaskan jiwa mereka. Sifat yang bertolak belakang dengan rekannya yaitu Akaza yang tidak ingin memakan wanita. Wajar saja kalau Akaza tidak suka dengan Doma. Kebiasaan memakan wanita inilah yang nantinya akan membunuh Doma, karena setelah ia membunuh dan memakan tubuh Shinobu Kocho yang ternyata sudah dipenuhi racun, pada akhirnya melemahkan tubuh Doma dan membuatnya mengalami kekalahan. Selain itu Doma adalah iblis yang banyak berperan dalam kisah hidup beberapa karakter dalam serial ini, di mana ia bertanggung jawab atas kematian ibunya Inosuke, kematian dari Kanae Kocho dan Shinobu Kocho, serta berperan mengubah Gyutaro dan Daki menjadi iblis. Di video kali ini kita akan membahas salah satu iblis terkuat dan merupakan anggota dari iblis bulan atas peringkat kedua yaitu Doma. Selamat datang di channel TM7. Sebelum mulai, bagi kalian yang suka pembahasan di video kali ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan notifikasi lonceng agar gak ketinggalan video-video selanjutnya. Doma lahir sekitar 260 tahun yang lalu di mana keluarganya merupakan pemilik sebuah sekte yang bernama Surga Abadi. Sejak kelahirannya Doma dipandang sebagai makhluk suci oleh orang tua dan pengikut sekte mereka, karena Doma terlahir dengan rambut berwarna perak dan mata berwarna pelangi yang ia miliki. Hal ini kemudian membuatnya mendapatkan perlakuan istimewa sejak kecil, dan nantinya Doma dipersiapkan menjadi penerus sekte keluarganya. Namun di balik kelebihan itu semua, Doma justru memiliki karakter yang sangat berbeda dari anak kecil pada umumnya. Dia tidak memiliki rasa empati pada orang di sekitar dan hanya melihat para pengikut dan orang tuanya sebagai manusia yang bodoh dan menyedihkan. Doma yang hidup di kuil sekte keluarganya, setiap hari banyak orang yang berdatangan memohon dan meminta kepada Doma, meskipun dia sendiri merasa aneh melihat orang-orang yang menyembahnya. Ketika salah satu pengikutnya meminta kepada Doma untuk menuntunnya ke surga, Doma justru menangis bukan karena sedih, akan tetapi ia justru menganggap betapa bodohnya orang tersebut karena menurut Doma sendiri surga dan neraka itu tidak pernah ada. Doma juga menganggap bahwa dewa dan Buddha sebuah dongeng yang dibuat oleh manusia, dan menurutnya jika manusia mati maka mereka akan kembali ke dalam kekosongan dan tidak akan merasakan apapun. Bisa dikatakan bahwa sejak kecil Doma memiliki pandangan layaknya seorang ateis. Sedangkan sekte Surga Abadi yang dipimpin keluarganya, merupakan sekte yang cukup terkenal dan punya banyak pengikut yang mayoritasnya adalah wanita. Keadaan ini kemudian membuat sang ayah sebagai pemimpin sekte justru menggunakan jabatannya untuk berselingkuh dengan beberapa pengikutnya, sehingga hal itu membuat ibunya mengalami gangguan mental. Saat Doma masih kecil, sang ibu membunuh ayahnya dengan menikamnya berkali-kali karena terus-terusan berselingkuh, dan setelahnya ibu Doma justru melakukan bunuh diri dengan meminum racun. Meskipun serangkaian peristiwa mengerikan ini terjadi tepat di depan matanya, namun Doma tidak menunjukkan ekspresi apapun selain merasa kesal karena darah orang tuanya mengotori ruangan sekte mereka. Beberapa tahun setelah itu Doma memimpin sektenya seorang diri dan mempunyai banyak pengikut. Ketika Doma berumur 20 tahun, Raja Iblis Kibusuji Muzan datang kepadanya dan merubah Doma menjadi iblis. Singkat cerita, Doma kemudian berhasil naik menjadi iblis bulan atas ke-6 dan di masa yang sama ketika ia sedang mencari mangsa di sebuah distrik hiburan malam, Doma justru bertemu dengan Gyutaro dan Daki yang sedang sekarat karena terluka parah. Doma lalu menawarkan diri untuk mengubah Gyutaro dan Daki menjadi iblis dan menyelamatkan mereka dengan memberikan darahnya.
Setelah melakukan hal tersebut, Doma lalu berpesan kepada Gyutaro dan Daki untuk menjadi iblis yang kuat, agar Muzan mau mengakui dan menjadikan mereka anggota iblis bulan atas. Mengikuti prestasinya yang memakan ribuan korban serta menjadi semakin kuat, Doma kemudian naik menjadi iblis bulan atas peringkat kedua melampaui seniornya sendiri yaitu Akaza. 15 tahun sebelum era Tanjiro, Doma memiliki riwayat singkat dengan Kotoha Hashibira yang merupakan ibu dari Inosuke. Doma menampung Kotoha yang melarikan diri bersama Inosuke yang masih bayi dari suami dan mertuanya yang kejam, karena terus menyiksa Kotoha. Tidak lama kemudian suami dan ibu mertua Kotoha tanpa sengaja bergabung di sekte tersebut. Doma lalu membunuh mereka hanya karena mereka terlalu berisik. Meskipun Doma menganggap Kotoha bodoh seperti manusia yang lainnya, kecantikan dan bakat menyanyinya justru meyakinkan Doma untuk tidak memakannya dan membiarkan Kotoha menjalani hidup. Namun hal itu berubah setelah Kotoha tanpa sengaja melihat kenyataan bahwa Doma sebenarnya adalah iblis yang kejam karena memakan pengikutnya sendiri. Meskipun Doma mencoba memberikan pengertian kepada Kotoha, akan tetapi Kotoha merasa tertipu dan ketakutan sehingga membuatnya memutuskan melarikan diri dari kuil bersama Inosuke. Sayangnya pelarian itu tidak bertahan lama. Sadar kalau dirinya akan dibunuh, Kotoha lalu sengaja menjatuhkan Inosuke dari tebing ke sungai dengan harapan Inosuke akan selamat dan bertahan hidup. Doma lalu membunuh Kotoha dengan cepat dan kemudian memakan Kotoha sampai tidak bersisa. Tak beberapa lama kemudian Doma sempat bertemu dan bertarung melawan Kanae Kocho yang merupakan kakak dari Shinobu dan Kanao. Kanae mengalami kekalahan dalam pertarungan tersebut meskipun Doma berniat memakan tubuh Kanae. Tapi pada akhirnya Doma terpaksa mundur dari pertarungan dikarenakan matahari yang akan terbit dan meninggalkan Kanae yang sekarat karena terluka parah. Setelah Gyutaro dan Daki berhasil dikalahkan oleh Tengen Uzui dan tim Tanjiro, Doma terlihat berkumpul di Kastil Infinity karena Muzan mengumpulkan semua iblis bulan atas. Muzan terlihat marah mendengar Gyutaro dan Daki mengalami kekalahan dan memerintahkan Gyoko dan Hantengu untuk memburu para Hashira. Doma lalu menawarkan diri untuk menemani Gyoko dan Hantengu, namun tiba-tiba saja kepala Doma ditebas oleh Akaza karena membantah perintah dari Muzan. Sebelum Akaza mau menyerang Doma yang kedua kalinya, hal itu kemudian dihentikan oleh Kokushibu yang dengan cepat memotong tangan Akaza. Meskipun Doma mencoba meredakan suasana, tapi Akaza langsung pergi meninggalkan mereka. Ketika peristiwa pertempuran akhir dimulai, para Hashira yang masuk ke dalam Kastil Infinity mulai menyerang anggota iblis bulan atas. Doma bertarung melawan Shinobu dalam pertarungan akhir tersebut, namun sayangnya Doma terlalu kuat bagi Shinobu sehingga Shinobu berhasil dikalahkan. Shinobu yang dalam keadaan sekarat kemudian merelakan tubuhnya dimakan oleh Doma yang semua itu bagian dari rencana Shinobu sendiri. Tak berapa lama kemudian Kanao lalu muncul dalam pertarungan. Mengetahui saudaranya telah dimakan oleh Doma, Kanao yang marah mulai menyerang iblis bulan atas tersebut. Pertarungan Kanao berlangsung tidak seimbang karena Doma masih terlalu kuat hingga akhirnya tiba-tiba saja Inosuke muncul dan membantu Kanao. Kanao dan Inosuke mulai bertarung dan berusaha mengalahkan Doma, tapi Doma masih terlihat bermain-main ketika berhadapan dengan mereka berdua. Setelah mengetahui bahwa Akaza berhasil dikalahkan, Doma menyadari bahwa keadaan mulai berubah dan memutuskan membunuh Kanao dan Inosuke. Doma lalu membuat 3 makhluk kristal kecil yang menyerupai dirinya untuk melawan kedua pemburu iblis tersebut, dan ia bermaksud pergi dari pertarungan untuk membunuh semua Hashira. Kanao dan Inosuke sempat terpojok dan mengalami kekalahan melawan 3 makhluk kristal dari Doma, akan tetapi Kanao terus menyemangati Inosuke agar tetap bertahan sedikit lagi. Ketika Doma bersiap untuk pergi meninggalkan ruangannya, tiba-tiba saja wajah Doma meleleh dan jatuh ke lantai dengan tangan yang putus. Ketiga makhluk kristal Doma pun mulai retak dan hancur. Inosuke lalu bertanya apakah yang sedang terjadi. Kanao pun menjelaskan bahwa semua itu adalah rencana Shinobu yang telah menanamkan racun mematikan di tubuhnya dan membiarkan tubuhnya dimakan oleh Doma. Melihat Doma yang mulai melemah karena racun dari Shinobu, Kanao dan Inosuke lalu menggunakan kesempatan itu dan berhasil menebas kepala dari iblis bulan atas peringkat kedua tersebut. Saat kepalanya mulai jatuh ke lantai, Doma berpikir tentang betapa menyedihkan dirinya, karena harus kalah dengan Hashira seperti Shinobu yang bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membunuh iblis dengan memotong kepalanya. Di saat-saat terakhirnya Doma mengatakan kalau dia tidak takut mati atau bahkan frustasi, mengingat masa lalunya sebagai manusia dan ketidakmampuannya untuk merasakan emosi apapun. Setelah sampai di akhirat, Doma bertemu dengan Shinobu yang memegang kepalanya dan mulai percaya dengan adanya surga dan neraka. Untuk pertama kalinya Doma juga merasakan perasaan cinta dan mulai naksir kepada Shinobu.
Ketika ia bertanya kepada Shinobu apakah ia mau menemaninya di neraka, Shinobu dengan senang hati menolaknya dan memanggilnya sebagai makhluk yang tidak berharga. Tamat. Jadi itulah kisah hidup dari iblis bulan atas peringkat kedua yaitu Doma. Sampai jumpa dalam pembahasan berikutnya.